Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzina waro quluba ibadihil muttaqina binuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana sifa'an lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ibu-ibu sekalian, jamaah majelis Rekhlatul Ruhaniyah Aulia Utis'ah Pasujudan Sawo Langit Riyadus Salikin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam sembuh, sehat, selamat, sejahtera, bahagia, sukses untuk kita semua, barokah manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Rahayu sagung dumadi. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kembali ke ayat 32. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim bahwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'an nama qatalan nasa jami'ah wa man ahyaha ka'an nama ahyan nasa jami'ah. Walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinat summa inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusyrifun. Artinya, min ajli dzalika, oleh karena itu, oleh sebab itu, ya, tiba-tiba oleh sebab itu. Apa maksudnya? Sebab apa? Ini orang ngaji lah bingung loh. Tiba-tiba kok nggak ada kalimat apa-apa gitu. Oh sebab itu. Wah ini kan bingung ya. Makanya kalau ngaji dijelaskan. Min ajli dzalika ay alladzi fa'alahu qabilu. Ya. Oleh karena itu, ialah oleh karena yang telah diperbuat oleh Qabil.
Apa yang diperbuat Qabil? Membunuh siapa? Pinter. Nah, setelah dikasih tahu kan jadi pinter. Muridkan siapa dulu lah begitu ya. Iya. Jadi karena memang ayat sebelumnya menjelaskan tentang peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil terhadap saudaranya Habil. Apa sebabnya dia membunuh? Ini kenapa? Banyak punya istri. Karena waktu mau dinikahkan, Habil kebagian yang cantik, Qabil kebagian yang tidak Cantik. Akhirnya terjadi pembunuhan atau dikubur kan. Itu pertama kali proses penguburan. Sebetulnya kenapa kamu ngeributin ganteng dan nggak ganteng? Kenapa kamu ngeributin cantik dan tidak cantik? Toh seganteng ngopo asal mulanya tercipta dari kembali ke ganteng itu lahir apa batin? Lahir. Cantik itu lahir apa batin? Lahir terbuat dari apa? Kembali ke itulah pelajaran yang dilakukan oleh Qabil terhadap Habil, pelajaran dari Allah yang dia sendiri akhirnya kebingungan, akhirnya datang seekor gagak nyoker tanah, kemudian dia merasa menyesal dirinya, kok saya pinteran gagak, coba saya niru gagak. Akhirnya Qabil ngaji sama gagak aja boleh, apalagi ngaji sama Pak. Tambah jatuh. Jadi intinya melihatkan kenapa sih ujung-ujungnya cantik kayak apapun, ganteng kayak apapun, asalnya tanah kembali ke tanah. Iya benar. Ibu perlu nggak sih suami ganteng itu? Perlu. Saya tahu banget. Ibu perlu suami ganteng. Ganteng, duit banyak. Nah, baik ya. Iya. Ada nggak yang pernah berdoa? Ya Allah, suamiku jelek amat, gantengin kayak ada? Nggak pernah gitu. Suami ganteng mah kagak penting-penting amat. Duitnya. Ya. Duitnya. Tuh, Berarti pentingan duit suaminya ya. ada suami hitam, pesek, ya, pendek. Pernah nggak? Ibu-ibu doa ya Allah suami gua pesek amat mandungin nggak ada? Biarin aja. Makanya kan jadi orang laki enjoy. Tuh, saya enjoy jadi orang laki. Gak perlu pakaian mahal-mahal, gak perlu dandan, gak perlu apa. Ngapain? Biasa-biasa aja. Terus nggak? Coba deh, saya tahu banget, saya nggak akan ngarang, saya nggak ngarang. Biarin suami hitam, yang penting tiap hari ngasih Duit. Biarin suami kagak pulang, yang penting ngasih duit. Duitnya doang. ya beneran itu. Bener. Biarinlah suami kagak ganteng-ganteng amat. Yang penting tiap hari bagi Duit. biarinlah suami seminggu kagak pulang-pulang. Yang penting ninggalin Duit. Makanya jadi orang laki itu kalau yang paham enak. Celana nggak perlu mahal-mahal, baju nggak perlu mahal-mahal, itu biasa pakai kaos pakai celana biasa aja, nggak usah pakai ratusan ribu apalagi sampai jutaan. Ya, karena bagi ibu-ibu itu celana itu nggak penting-penting amat. Yang penting isinya Duit. duit apa duit? Duit. Masa celana isinya duit? Duit kantongnya ya. Ya, kantong Mas. Ini isinya duit, Pak. Kantong. Aja deh pakai celana lah, kalau pakai sarung. Nah, di kantong ini bisa
Sarung. Saya mah sarung kalau terlalu ini. Kayak orang-orang wah harus BHS kiai mah sarungnya enggak, saya tahu kok. Bagi WP itu sarung nggak pakai penting, yang penting dalamnya Duit. dalamnya sarung. Oh, gajah. Sarung gajah ya. Sebenarnya apa? Gajah ada belalainya jadinya. Ya enggak? Kalau yang paham mah sebetulnya enak. Jadi suami kok jual-jual rapi, rambutnya dicek. Pakaian yang mahal-mahal itu bukan bikin seneng istri, Keempat. malah bikin sebel. Mau kemana? Kemana tuh? Curiga. Bukan kepikiran suaminya hilang, bukan. Kemana? Bagi itu mas suami kagak penting-penting amat. Kalau pak suami kok dandan keluar rumah duitnya habis enggak tua. Benar enggak? Karena yang penting Duit. makanya Riz. Yang penting amat gaya. Mana orangnya Yang mana? penting jadi laki. Jadi laki itu rajin bekerja nyari. Duit. Biar kepanasan hitam kagak ngapa-ngapa. Suami hitam mah bagi istri mah suami kagak penting-penting amat, yang penting gua mah kagak ngarang tuh ngaku. Karena suami kok banyak pikiran. Gara-gara hitam ini itu ganda. Itu suami yang begitu suami cepat mati. Makanya kebanyakan yang mati duluan Laki-laki. gara-gara Duit. gara-gara istri mata Mana orangnya mana? Dewek, Pak. jadi begitu ya. Ya. Bisa mengamalkan duit. Loh, gara-gara duit orang bisa Membunuh. merampok. Kayaknya di mana-mana. Katanya enggak? Gara-gara Materi. peristiwa pembunuhan Qabil dan Habil itu bukan perkara apa-apa. Perkara jelek amat kan? Padahal sama-sama dari tanah. Kalau mau hitung-hitungan istiqomah, justru orang jelek itu istiqomah. Setengah bang. Orang sejelek apapun sampai kapanpun tetap Jelek. Jelek. Orang cakep. coba orang cantik. Lama-lama jelek. Makin lama makin Jelek. ripul. Ujung-ujungnya juga jadi anak sama. Jadi janganlah berpikir itu materialis. Jangan berpikir matre. Matre itu cuma Bungkus. kalau mau makan sate yang dimakan bungkusnya apa isinya? Isinya. Iya. Bungkusnya tetap aja di udah ya. Nah itu penyebab-penyebab. Makanya di sini yang diartikan yang disebut dengan min ajli dalika ai alladzi fa'alahu Qabil. Oleh sebab itu, oleh karena Qabil telah melakukan pembunuhan terhadap saudaranya, apa jawabnya? Kata benar ala Bani Israel. Maka aku tetapkan hukum. Maka aku tetapkan, kata benar itu aku tetapkan. Aku tuliskan ketetapan hukum ala Bani Israel kepada Bani Israel. Hukum apa kira-kira? Hukum tentang pembunuhan. Hukum tentang oke, ini namanya hukum kisos. Ini sampai keluar ngaji. Nanti Ustazah Latri SHI. Apa tuh Pak SHI-nya? SHI apa? Sarjana Hayang Ayam bulung. Ayam bulung. apa? Hayang ikan apa hayang? Ayat 5. Hayang ikan tepat. Sarjana hukum Islam, keren lah. Itu tuh ngajinya tingkat bicara tentang hukum, bicara tentang ibadah, ya kan?
tentang iman, tentang ihsan, tentang Islam. Kan selama ini kita itu. Makanya ngopi. Ngobrol perihal ilmu, ngobrol perihal Islam, ngobrol perihal iman, ngobrol perihal ihsan, ngobrol perihal ibadah, ngobrol perihal isi apa? Sarung. Dompet. Kan dari dua yang ngomongin duit kok. Masih begini nih jarang-jarang ya. Jarang. Musim winter. Musim winter yang pada ngaji apa yang winter yang ngajar ngaji. Kita yang ngaji yang pinter-pinter. Jadi ini kalau kalimat min adli dari kalau tiba-tiba, sebab itu bingung nggak sama? Nah, untung kita ngaji. Jadi kita ngobrol, kita ngopi, ya kan? Ngobrol dan ngerumpi. Tapi kan ngerumpinya baik. Siapa yang digerumpiin? Yang digerumpiin siapa? Kobil. Dari tadi ngomongin kobil. Ya nggak apa-apa. Karena apa? Nah, di sini intinya tentang peristiwa itu. Jadi mengingat lagi masa lalu sejarahnya. Karena kasus peristiwa pembunuhan Qabil dan Habil itulah kemudian Allah pun menetapkan hukum kepada Bani Israel anahu man qatala nafsan bighairi nafsin, bahwa sesungguhnya siapa saja yang melakukan pembunuhan, yang membunuh seseorang ya bighairi nafsin dengan tanpa alasan yang dibenarkan ya qatalaha ya au bighairi fasadin, bukan karena orang membuat kerusakan. Orang nggak apa-apa, nggak ada alasan tiba-tiba dibunuh ya. Kayak Habil kan nggak salah apa-apa. Wong itu juga ketetapan dari Tuhan. Emang itu aturan yang memang harus dilakukan. Dia nggak melanggar apa-apa, dia nggak membuat kerusakan, tapi kok dibunuh hanya gara-gara ambisi pribadi. Karena nurutin hawa membunuh dengan cara bukan karena kerusakan. Orang tidak membuat kerusakan di muka bumi, itu bunuh orang baik-baik itu. Maka orang yang seperti itu kata Allah, pakaan nama kotala nafsa, pakaan nama kotala nafsa jami'ah, itu seolah-olah seperti sama dengan membunuh manusia seluruhnya. Jadi membunuh satu orang yang tidak bersalah itu seolah-olah dia membunuh manusia seluruhnya. Karena apa? Justru coba kalau seandainya Habil tidak terbunuh, Habil punya keturunan enggak? Iya. Punya. Karena dibunuh. Mana keturunan Habil? Kita keturunan Qabil. Kayaknya begitu kalau melihat potongannya pernah monyong ya kan, operanya perut itu ya. Mobil banget. Makanya matanya mesti mobil. Iya. Qabil itu ya. Itu bisa dipahami ya, Bro? Enak kan gini ya, jadi paham kan ya? Iya. Ini seperti itu. Ya. Sama. Tapi sebaliknya kata Allah, waman ahyaha, dan barang siapa yang memelihara, menjaga kehidupan manusia dengan cara apa? Bi anim tana'a min qatliha, dengan cara menahan diri, menjaga diri dan menghalangi jangan sampai terjadi pembunuhan dengan sesama. Artinya memayu hayune Bawono. Memayu hayune sasomo, menjaga memelihara kehidupan sesama makhluk Tuhan, sesama manusia. Kalau bawono seluruhnya alam semesta, gitu ya. Memayu hayune sasomo.
kita menjaga memelihara keharmonisan hidup manusia yang harmonis, guyub, rukun, gotong royong, makan bareng, enak gitu ya. Kita sama-sama, aku makan, tapi saudaraku juga semua makan, asik gak? Ini namanya memelihara kehidupan, menjaga kedamaian, rukun. Ajaran Allah itu begitu. Gak ada yang dibenarkan membunuh, itu gak ada yang dibenarkan. Makanya siapa yang membunuh seseorang tidak berdosa, tidak bersalah. Sama seperti membunuh manusia semuanya. Tapi siapa yang memelihara kehidupan sesama manusia seolah-olah nama ahyan nasa jami'ah, seperti orang yang menjaga kehidupan manusia seluruhnya. Kenapa? Semua nanti akan berkembang biak. Siapa tahu dari keturunan itu ada yang menjadi orang yang berguna, terbunuh akhirnya. Paham ya? Oke. Walaqad ja'athu, dan sungguh telah kami datangkan kepada mereka. Mereka siapa? Bani Israel. Dan sungguh telah aku datangkan kepada mereka. Sungguh telah aku datangkan kepada Bani Israel. Apa yang didatangkan? Rusuluna. Jadi ini nggak boleh dibaca panjang. Kan ada yang bacaan Rasulun pakai wawu. Itu cuma satu rasulnya. Tapi kalau rusulun nggak panjang, itu rasul banyak. Jadi beda maknanya. Makanya gara-gara salah panjang pendek, maknanya berubah. Makanya perlu nggak semaan? Perlu nggak semaan? Supaya ada yang nyimak kalau salah baca. Perlu nggak semaan? Malam Selasa datang. Yang lainnya. Bilang perlu nggak ada? Nih, Bu. Laras yang bolos, Pak. Nggak, kalau bolos kan punya alasan. Ada unsur yang syar'i. Iya. Pak Warso memang tidak ikut naik, Tapi tahu. tetapi kan teropong dari buku di bawah. Laras, Pak. Begini. Kenapa bilang perlu? Ya datang kan gitu. Saya ngaji malam Senin, yang ikut ngaji malam Senin pasti tahu lah, atau paling nggak mendengar. Itu ada ayat yang berulang-ulang. Wailu yauma idzil lil mukazzibin, wailu yauma idzil lil mukazzibin, wailu yauma idzil lil mukazzibin. Enak gak? Cuma satu ayat tapi enak. Quran itu enak asal bacanya benar sesuai dengan kaidah ilmu. Apa artinya? Wailu, ratawel, kecelakaan yang amat besar. Yauma izin pada hari itu buat siapa? Lil mukazibin, bagi orang-orang yang dusta. Orang-orang yang bohong. Tahu nggak orang yang bohong itu bagaimana? Coba jelaskan bohongnya. Nah, itu berkata tidak benar, jujur, bohong. Kalimatnya kebanyakan. Segitu aja udah kebanyakan. Indikator orang bohong dusta. Kalau ukur orang bohong dusta, tidak perlu dijelaskan banyak kalimat. Cukup dengan satu kata itu bisa untuk mendeteksi bahwa orang itu bohong. Misalnya, Pak Warto, nanti malam ngaji nasa ujinya, saya enggak ya? Ya, hanya kata-kata ya, tapi tidak melangkah. Bohong enggak? Jadi hanya dengan satu kata iya, itu sudah bohong. Apalagi perlu gitu, lebih banyak. Perlu itu lebih banyak nggak kalimatnya? Hurufnya sama ya? Iya, banyakan perlu. Banyakan perlu. Iya. Kok nggak berangkat, nggak melangkah, itu namanya apa? Bantu yang ngomong. Bohong ya. Tahunya nggak melangkah.
Ini kan hal-hal gini kita perlu tahu Pak. Bu ya. Nih ingat, ini apa itu kan masalah kecil. Saya tanya, banyak mana orang yang jatuh karena kesandung gunung dengan orang yang jatuh kepleset kerikil, banyak kan mana? Jatuh kok kesandung gunung, udah geblek Sandung gunung. iya, kan gambaran dari yang gede. Banyakkan mana orang yang jatuh kesandung pohon pisang dengan yang jatuh kepleset kulit pisang. Kecil apa gede? Orang jatuh itu justru gara-gara perkara yang kecil. Karena yang kecil-kecil suka disepelekan. Kecil demi kecil lama-lama menjadi gede. Sedikit demi sedikit lama-lama Jadi bukit. Iya, makanya saya selalu mengingatkan bukan hal yang gede-gede. Kecil-kecil itu ya. Karena yang disepelein ibu itu yang kecil, yang dipandang kecil. Yang gede udah kelihatan, ngapain yang ngeliatin? Orang udah pada gede, udah sama-sama tua. Anak kecil Pak. Itu yang kecil-kecil Pak nggak kelihatan karena pasti bukan nggak tahu. Kira-kira tahu nggak kalau semaan Quran itu perlu? Tahu. Buktinya jawab. Loh, perlu kok nggak melangkah? Kira-kira gimana itu? Terus yang dibohongin siapa? Diri sendiri. Tertawalah untuk diri Sendiri. tertawakan diri Sendiri. yang nertawain orang pintar, nertawain diri sendiri. Perlu. Alhamdulillah. Kenapa? Sadar. Loh, sadar sendiri-sendiri tapi saya suruh menyadari itu yang enggak, saya sadar sama diri saya sendiri ya. Kalau sama datang terus berani ngomong juga. Kapan saya pernah nggak datang? Saya datang paling duluan terus. Iya. Tempat duduk saya pun nggak pernah pindah. Iya betul. Ujung-ujung. Makanya ngomong enak aja kok. Udah ya. Oke, udah. Jadi kalau rusuluna itu rasulnya banyak. Makanya walakot ja'ahum, maka sungguh telah kami datangkan kepada mereka Bani Israel. Apa yang datangkan? Rusuluna, rasul-rasul kami. Kebanyakan rasul dari Bani Israel. Ya kan? Bani Israel itu mulai dari siapa? Nabi Yusuf. Yusuf itu anaknya Israel yang menjadi rasul, yang kawin dengan makanya ganteng makanya saudaranya iri semua kepada satu kegantengannya, kedua kesolehannya. Jadi bapaknya mau sayang tuh Mbak, punya anak ganteng soleh, sayang nggak? Punya anak cantik solehah, ya kan? Senang Mbak. Makanya saudaranya namanya Yahuda itu iri, dan yang membuat makar pertama kali untuk membinasakan Nabi Yusuf itu Yahuda. Yahuda itu sekarang jadi Yahudi yang di Zionis ya. Karena dari awal sudah ada gejala-gejala kedengkian antar saudara. Yusuf punya saudara lagi yang itu Benyamin, tapi kan nggak jadi rasul. Pernah kan dengar nama Benyamin? Ya. Baru terus semua Bani Israel sampai Nabi Musa, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, ya kan, terus sampai Nabi Isa itu Bani Israel. Baru Nabi akhir zaman yang keturunan Bani Ismail. Tapi baik Israel maupun Ismail itu sama-sama keturunan Nabi Ibrahim. Jadi kalau ribut berarti ribut antar saudara. Paham ya? Makanya disebut rusuluna.
Rasul-rasul itu dulu semua dari Bani Israel. Aku ambil orang ngelirik jam itu, aku terus makan tak. Bukan yang iya, jemput enggak jangan jemput Pak. Bukan. Saya suka paham dengan bahasa tubuh. Loh, jangankan kok ini gitu ya. Saya kan bilang gini. Paham. Itu bahasa tuh. Pengiling aku. Oh, saya biar satu ayat. Biar dipasin satu ayat lah minimal ya. Saya kok Enggak, bercanda. Kan kita harus guyon ya, Bu. Hidup ini harus riang. Supaya meningkatkan hormon dopamin, hormon bahagia. Untuk memancarkan hormon dopamin itu ya, hormon bahagia. Salah satu syaratnya senyum. Ibu ingin bahagia, senyum. Per 1 menit itu 20 kali senyum lah. Nanti gimana? Bercermin selfie itu meningkatkan hormon dopamin. Makanya saya nggak pernah melarang ibu selfie. Coba orang yang senang. Itu sebenarnya dia lagi bahagia. iya. Biar aja kalau dia pengen bahagia. Ini lo banyak senyum, ngajinya dilakuin ya kan. Kalau nggak bisa ngaji dilakuin nyanyi. Itu cara-cara meningkatkan pancaran hormon dopamin. Jadi coba orang bahagia, wajahnya seperti apa? Ceria kan? Ya minimal kayak Pak Warto lah ya. Awalnya. Iya, saya kan harus membahagiakan diri saya. Ibu-ibu juga silakan bahagiakan diri. Tidak mungkin ada orang lain bisa membahagiakan kita. Yang ada kebanyakan nyepelin. Aku loh, saya ngarang apa? Aku sendiri. Oke, kita lanjutkan. Nah, walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayinat, dan sungguh telah aku datangkan kepada mereka Bani Israel itu rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, bukti-bukti kebenaran. Oke. Summa kemudian ina sesungguhnya kasiron kebanyakan minhum dari mereka. Siapa minhum itu? Bani Israel. Kebanyakan Bani Israel itu ba'dadzalika, setelah datangnya para rasul-rasul dengan membawa keterangan yang jelas itu, fil ardi, mereka di muka bumi, la musrifuna, sungguh suka melakukan perbuatan yang berlebih-lebihan, melampaui siapa? Saya Sampai orang. Enggak, mudah-mudahan enggak. Ya makanya jangan berlebih-lebihan. Senang boleh, jangan berlebih-lebihan. Joget juga boleh, tapi jangan berlebih. Boleh nggak joget? boleh. Joget tidak dilarang, asalkan jarang. Joget tidak dilarang, asalkan jarang. Boleh kan? Iya. Iya. Tak perlu sering-sering, karena joget itu tak penting loh. Joget boleh saja, asal sopan caranya, jangan berlebihan, jangan melampaui batas. Boleh dong? Boleh. Gembira boleh saja. Kata siapa? Roma Irama. Kiai bukan? Yai. Kiai Haji. Haji Roma Irama. Jadi nggak usah kaget kalau kadang-kadang Pak Warto Joget. Apalagi nyawer, nggak kan nggak apa-apa. berlebihan. Ibu maunya dinyaweri. Iya dong. Kalau nyawer sampai duitnya habis kemudian itu di rumah nggak belanja, nah itu namanya. Berlebihan. Oke. Yang penting kan niatnya Salah. Kasihan itu saudara kita dalam rangka apa? Menjaga, memelihara kehidupan, karena memang jalan rezekinya mereka lewat sini. Paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan?
cekap, itulah ciri khasnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan taufik hidayah kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan mutakin, yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li filonina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa tabiq bainana wa bainahum bil khairat bi rabbika wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiban wa syi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fataqabbal ya karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu